berbagi dengan teman-teman cara membuat pupuk kompos dari daunan yang hijau untuk kita produksi unsur UN ya, unsur N, nitrogen. Ini akan kita percepat proses pengomposannya menggunakan bakteri asam laktat yang sudah kita siapkan. Ini dia bakteri asam laktat siap pakai yang sudah kita encerkan 1/20. Kita encerkan 1/20. Kemudian ini nanti kita gunakan 1/20 dengan air. Kita campur dengan air 1/20. Jadi 50 ml per 10 liter air. Kemudian daun ini nanti kita rendam di dalam air campuran bakteri asam laktat. Kemudian kita peram di dalam karung selama 7 hari. Setelah 7 hari sudah siap kita aplikasikan ke lahan, terutama lahan sawah, untuk menggantikan unsur urea, pupuk urea. Karena dalam daun ini banyak mengandung. Jadi ini adalah daun, saya akan ambil contoh daunnya. Ini daun Afrika. Ini daun teh, orang sering membuat nih teh Afrika dari daun ini. Saya lupa nih bahasa latinnya apa. Ini pertumbuhannya sangat cepat dan ini diperkirakan banyak mengandung unsur nitrogen. Jadi sangat bagus ya untuk kita komposkan dan dengan menggunakan bakteri asam laktat. Karena bakteri asam laktat ini selain fungsinya sebagai dekomposer, juga dia bisa mengurai amonia sehingga tidak menimbulkan bau pada proses pengomposan daun hijau ini. Jadi daun ini dipotong-potong. Ini karena lahannya kecil, jadi kita manual saja. Untuk lahan yang luas itu harus menggunakan mesin pencacah. Jadi daun ini kita ambil daunnya. Ini sudah layu dari tadi siang. Ya, kita ambil daunnya aja. Kemudian batang lembeknya juga kita ambil. Seperti ini kita ambil batang yang lembek, yang kerasnya bisa kita tanam ulang. Jadi jika Anda punya lahan sawah, ada pematang yang agak besar, Anda tanam aja ini. Tanam aja pohon ini. Tanam aja pohon Afrika ini. Jadi pertumbuhan sangat cepat dan Anda akan bisa memangkas daunnya secara periodik. Dan bisa Anda buatkan kompos. Jadi tidak mesti kita buat kompos itu pada saat perlu. Karena untuk lahan yang luas kita perlu menanam lebih banyak lagi. Kalau untuk lahan yang luas kita akan gunakan semua daun ya, semua daun yang ada. Bisa kita rumput pun bisa, rumput juga bisa ya. Jadi ke rumput itu bisa juga kita proses menjadi pupuk hijau. Oke, ini kita proses dulu semuanya. Kita pilih daun-daun yang masih muda. Kemudian ini kita peragakan dulu cara mencincang. Ini daun-daun yang sudah kita kumpulkan pucuk-pucuknya. Kemudian kita potong kecil ya.
ini ya. Nah, bisa juga dipotong-potong selebar 5 cm. 5 cm ya. Yang jadi ini sambil-sambilan aja, sambil santai-santai kita produksi satu hari itu 2 karung 3 karung. Nah, mengenai cara pembuatan asam laktat ini, bakteri asam laktat ini atau bakteri lactobacillus, bisa dilihat di video sebelumnya ya, atau bisa juga Anda ganti dengan Yakult ya. Jadi kalau setiap hari Anda membeli Yakult kan biaya juga. Kalau kita buat sendiri nggak ada biayanya. Ada sih biayanya untuk membeli susu, tapi hasil yang kita produksi sangat banyak ya. Jadi sangat murah meriah. Jadi 1 liter susu itu bisa mendapatkan asam laktat, bakteri asam laktat sebanyak 700 ml. 700 ml itu dilarutkan lagi ke dalam 20 bagian, artinya sudah dapat 7 liter. 7 liter itu dicampur ke dalam 20 ke 1:20, artinya 70 liter kita dapat. Dari 1 liter susu itu 70 liter. Itu sangat murah ya, dibandingkan kita membeli EM atau pengurai-pengurai yang lain. Oke, kita dari sini dulu. Ini sudah dicincang semua sudah. Kemudian langkah selanjutnya kita akan melarutkan ini air 10 liter. 10 liter akan dicampurkan dengan 50 ml. 50 ml. Jadi ini 1,5 liter ini bisa 3 kali. Kita aduk dulu. Bisa 30 liter. Ini. Kita campurkan. Kita bagi 3 ini ya. Bagi 20. Kemudian ini langsung kita celupkan ke dalam larutan. Kita aduk dulu. Lupa kita aduk tadi. Kita aduk dulu. Kita celupkan semuanya. Kita basahkan semua daunnya. Paling bagus lagi kalau kita tambahkan garam. Jadi untuk hal ini kita tidak menambahkan garam. Paling bagus untuk menambah unsur mineral, garam krosok garam laut, garam air laut yang belum diproses. Kemudian selanjutnya saya ke dalam karung ini langsung kita tiriskan, langsung kita isi ya. Bisa diisi langsung ke bawah ini biar tidak terbuang airnya, tidak terbuang ya. Kita masukkan karung, kemudian kita bagi. Jadi tidak perlu kita tambahkan gula karena dalam pengawetan bakteri asam laktat itu diawetkan dengan gula. Jadi otomatis setelah ketika kita mencampurkan itu sudah ada gulanya ya. Tidak perlu dicampurkan gula atau molase.
ikat ya, kita ikat. Dan kita simpan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari, bisa di bawah gubuk ya. Ya ini ya, di bawah gubuk ditaruh. Oke, demikian caranya. Kita tunggu minggu depan akan kita cek untuk kita lihat bagaimana hasilnya. Sampai jumpa pada minggu depan pada video berikutnya. Hari ini kita akan lihat hasil pengomposan daun hijau. Kita jadikan pupuk pengganti urea. Ini sudah hitam seperti ini ya. Nah, sudah hitam. Ini sudah siap diaplikasikan, walaupun belum begitu hancur. Kita campur dulu dengan sekam padi. Untuk jadikan media pot, tanaman dalam pot, bisa ditambahkan tanah 1 bagian, sekam padi 1 bagian. Ini mantap nih urea, sekam padi 1 bagian. Bisa juga kita tambahkan sekam pada saat pengolahan pertama, supaya bisa terurai dengan cepat. Tapi untuk media pot boleh digunakan sekam mentah seperti ini agar lebih tahan lama. Untuk membuat media pot menjadi gembur ya, ini dicampur seperti ini. Kira-kira aja perbandingannya dengan sekam sampai daun-daun yang membusuk ini menjadi terurai. Jadi kalau kurang ditambah lagi sekamnya. Ini sudah bisa diaplikasikan langsung ke tanaman, di bawah tanaman. Untuk media dalam pot bisa ditambahkan dengan tanah 1 bagian. Ini untuk tanam sayur-sayuran nih luar biasa nih pertumbuhannya. Kita campur dengan media tanah pot yang lama, untuk kita buat jadi subur lagi ya. Ini media pot yang lama, terdiri dari tanah biasa, tanah topsoil. Jadi kita campur balik agar media pot ini menjadi subur ya. Ini sudah keras karena tanah biasa, nggak ada sekamnya. Jadi dengan kita berikan sekam dan kompos dedaunan hijau ini insya Allah bisa menyuburkan tanah. Media yang cukup bagus untuk kita
lakukan penyemaian apa saja. Penyemaian sayuran, penyemaian biji-bijian. Hari ini kita akan menyemai biji pepaya. Sekaligus kita akan tanam jeruk lemon. Nah, dan langsung dicampurkan. Kemudian kita semai biji pepaya madu. Kita taburkan saja di atasnya. Jadi ini bisa dilakukan, media ini bisa digunakan untuk menyemai biji apa saja. Kemudian ditutup dengan tanah satu lapis dan tutup. Kemudian disiram lagi dengan air. Oke. Kita kasih sedikit air supaya dia lebih tegak. Oke, sekian cara pengolahan daun menjadi pupuk kompos atau pupuk hijau yang bisa digunakan untuk menyuburkan tanaman. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.